Dan di antara penyebab datangnya rizki yaitu membaca Al-Quran, sahabat. Kenapa membaca Al-Quran? Di sini saya sebutkan keterangannya ya, dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan min Mafatihir Rizqi, sebagian dari pintu kunci-kunci rizki yaitu qiraatul Qur'anil Karim, membaca Quran, sahabat, membaca Al-Quran. Wal iktsari minhu, serta bukan hanya membacanya tapi banyak membacanya, sahabat. Fafil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan Al-Qur'anu ghinan, Quran itu adalah kekayaan, la faqra ba'dahu, tidak mungkin ada kefakiran setelahnya. Maksudnya tidak akan mungkin fakir orang yang mengamalkan senantiasa membaca Al-Quran. Wala ghinan dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpanya. Dalam artian tidak mungkin manusia diberi kekayaan sehingga orang tersebut, manusia tersebut mengamalkan Al-Quran. Maka tidak mungkin orang yang tidak pernah membaca Al-Quran kemudian diberikan kekayaan oleh Allah. Itu tidak mungkin, sahabat. Begitulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh musannif ini. Wa min hadis Anas radhiyallahu anhu, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, annal baita, sesungguhnya rumah, alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, yaktsuru khairuhu, maka akan banyak kebaikannya. Ingat, rumah yang sering dibacakan Al-Qur'an maka akan banyak kebaikannya. Kemudian wal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu, sebaliknya sahabat, Quran, rumah maksudnya yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an maka akan sangat sedikit kebaikannya. Akan dalam hadis lain disebutkan la taj'al buyutakum, jangan jadikan rumah kalian itu maqabir, seperti kuburan-kuburan. Dalam artian kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran maka bagaikan kuburan ketika dilihat oleh para malaikat dari langit, sahabat. Jadi senantiasalah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapakah yang dianjurkan bagi kita untuk membaca Al-Quran? Maka kalau kita mengkaji, sahabat, ya, kisah dari sahabat-sahabat Rasulullah, di mana ada seseorang sahabat yang pekerjaannya itu menghatamkan Al-Quran, sahabat. Setiap hari dan malam menghatamkan Al-Quran. Sehingga suatu ketika sahabat yang muda ini kemudian dinikahkan oleh ayahnya. Setelah menikah, sahabat, ternyata Masya Allah istrinya tidak diapa-apakan, dalam artian tidak diberi nafkah batin. Karena semalam suntuk anak muda ini selalu membaca Al-Quran. Siangnya baca Al-Quran, kerja membaca Al-Quran, malamnya membaca Al-Quran. Nah, kemudian mengadulah sang istri tersebut kepada bapaknya, kepada mertuanya, tentang perilaku anaknya ini yang tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Maka singkat cerita, sahabat, kemudian bapaknya ini mengadu kepada Rasulullah tentang cerita anaknya tadi yang saking senangnya terhadap Al-Quran sehingga tidak henti-hentinya menghatamkan Al-Quran. Maka didatangilah anak muda ini, kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak menggauli istrimu dengan baik? Kenapa engkau tidak memberikan nafkah kepada istrimu? Maka apa kata pemuda ini, sahabat? Aku sangat suka membaca Al-Quran, wahai Rasulullah. Karena sesuai dengan firman, sesuai dengan sabda engkau, katanya, semakin banyak membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak kebaikannya. Nah, singkat cerita, sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku inilah manusia yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah. Nah, namun kata Rasulullah, walakin asumu, tapi aku berpuasa, wa arquduh, dan aku tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi istri-istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak ikut terhadap pekerjaanku tadi, terhadap sunnahku tadi, maka dia bukan masuk dalam golonganku. Nah, dalam artian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat ini bahwasanya boleh membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, tapi harus juga memberikan nafkah batin kepada istrinya, kepada keluarganya. Nah, setelah itu kemudian ditawar oleh sahabat ini, sahabat, kalau begitu berapakah sebaiknya saya membaca Al-Quran, ya Rasulullah? Terserah engkau, kata Rasulullah, yang penting berikan kewajibanmu terhadap istrimu. Bagaimana kalau semalam itu 10 juz, ya Rasulullah? Ini, kalau dalam sehari semalam membaca 10 juz, itu terlalu banyak, kata Rasulullah. Maka dikurangi lagi, bagaimana kalau 5 juz, ya Rasulullah? Itu masih kebanyakan, kata Rasulullah.
Kemudian bagaimana kalau 1 juz? Maka kemudian disimpulkan kalau 1 juz maka insya Allah masih ada waktu untuk kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, dari cerita ini sahabat, maka seharusnya kita minimal membaca 1 juz per hari. Berarti dalam 30 hari itu insya Allah kita bisa hatam sahabat. Namun kalau seandainya 1 juz saja terlalu berat, maka bacalah semampu kita sahabat. Yang terpenting setiap hari kita isi aktivitas kita dengan membaca Al-Quran. Dan semampu kita, seikhlas kita sahabat. Kenapa harus hatam misalkan? Karena ketika hatam itu banyak fadilah-fadilah yang kita dapatkan. Di dalam hadis lain disebutkan ketika kita selesai menghatamkan Al-Quran, maka Allah mengutus 100.000 malaikat untuk mendoakan kita sahabat. Jadi ketika kita hatam, Allah mengutus 100.000 malaikat untuk mendoakan kita. Sehingga wasilah barokah dari doa-doa malaikat inilah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Jadi banyak sekali manfaatnya sahabat. Ini saya ceritakan manfaat di dunia dulu, belum lagi di akhirat, di mana nanti tingkatan kita ketika kita sudah melewati Shiratal Mustaqim itu sesuai dengan seberapa sering kita menghatamkan Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Apa sabda Rasulullah ketika kita nanti akan memasuki surga? Maka ikra wartaqi kama turattilil Qur'ana fid dunya, sabda Rasulullah. Bacalah, maksudnya Quran, kemudian sambil naiklah sebagaimana engkau membaca Al-Quran ketika masih hidup di dalam dunia. Nah, di mana engkau berhenti, maka disitulah tempatmu di surga berada. Dalam artian sahabat, semakin sering kita menghatamkan, maka akan semakin tinggi makom kita, tingkatan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar, begitu dahsyat fadilah dari orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini salah satu atau sebagian kecil dari banyaknya fadilah-fadilah membaca Al-Quran sahabat. Belum lagi nanti balasan kita ketika di padang mahsyar misalkan. Banyak sekali sahabat. Belum lagi balasan ketika di alam kubur. Ketika kita menghadap Allah pertama kali di alam kubur sahabat. Maka bacaan Quran yang senantiasa kita lantunkan itu sangat bermanfaat bagi kita ketika kita sendirian dalam keadaan yang gelap dan dibentak-bentak oleh malaikat misalkan, maka hanya Al-Quranlah yang nanti akan membantu kita, akan menemani kita. Jadi selain mendatangkan rezeki juga banyak sekali fadilah dari kita kalau sering-sering menghatamkan Al-Quran atau banyak membaca Al-Quran. Inilah sharing saya pada kesempatan kali ini mengenai fadilah Al-Quran, fadilah menghatamkan membaca Al-Quran selain sebagai min mafatihir rizki, yaitu sebagian dari pintu-pintu rezeki sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat ya. Semua kesalahan itu mutlak karena kebodohan atau karena kurangnya pengetahuan saya. Namun kalau ada kebenaran maka semua itu atas hidayah dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.